Halo, perkenalkan, nama saya Putri Sasbela Maritari. Saya mahasiswa semester 8 di Universitas Indonesia PGRI. Saat ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan interview dalam bahasa Inggris. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana tipsnya dalam menjawab, dan juga saya akan memberikan contoh untuk jawabnya. Jadi saya akan ngasih soalnya. Setelah itu saya akan memberikan contoh yang sudah saya buat. Jadi nanti teman-teman silakan simak dan tonton video saya supaya mungkin mengerti gimana cara menjawabnya interview dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke. Jadi dalam soal ini ada 8 pertanyaan. Jadi pertanyaan ini itu tentang seperti interview pekerjaan. Mungkin akan saya contohkan untuk menjawab interview pekerjaan. Jadi nanti saya akan menjelaskan tipsnya. Selanjutnya akan saya berikan contoh. Jadi saya sudah membuat contohnya di sini. Saya sudah sempat membuat. Mungkin nanti saya akan baca-baca juga dalam jawaban ini. Mohon dimengerti karena saya belum agak susah mengucapkannya, soalnya dalam bahasa Inggris, tapi akan saya buat selancar saya gitu. Oke, baik, kita akan mulai mungkin untuk pertanyaan pertama. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu ada, tell me about yourself. Jadi dalam pertanyaan ini saya akan ngasih tips untuk gimana cara jawabnya. Jadi cara jawabnya adalah untuk describe yourself. Jadi mendeskripsikan diri kamu gimana, kayak siapa kamu, nama kamu, terus kamu lulusan mana, terus habis itu mungkin pengalaman kerja kamu. Berhubung saya adalah mahasiswa sore di Universitas Indonesia PGRI, dan jadi saya pagi kerja, malamnya kuliah, jadi otomatis saya punya pengalaman kerja. Jadi selama ini saya kerja, jadi saya sudah punya pengalaman. Mungkin kalau belum punya pengalaman bisa dijabarkan mungkin di dalam kuliah kalian punya organisasi apa, mengikuti organisasi apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Tapi kan kalau saya punya pengalaman kerja, jadi saya akan menjawab pengalaman kerja. Terus habis itu saya akan menjelaskan gimana saya orangnya bagaimana, kayak describe aja, mungkin detail oriented atau gimana gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga, dan mungkin gimana harapan kamu, pengalaman kamu, dan lain sebagainya. Tapi jelasinnya dalam bahasa Inggris. Kan tadi saya udah bilang, sempat mention tadi saya akan buat catatan. Mungkin saya akan baca catatannya. Mohon maaf aja, mungkin karena saya emang agak susah untuk menghafal, jadi saya akan menjawab pakai catatan. Saya udah buat catatan. Semoga ini akan membantu dalam pembuatan video ini. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah tell me about yourself. Jawabannya, contohnya itu kalau dari saya ini, hello, my name is Putri Sasbela. I'm graduate with my degree in graduate and counseling at Indraprasta University PGRI in Jakarta. I have worked as a administration at gym for years. At my current job in the customer service department of a small company, I handle customer, make invoice for customer, make a daily report, a weekly report, and monthly report. I'm also help prepare consideration, presentation, and meeting. I'm a detail-oriented and well-organization team player. I never miss deadline. I'm good communicator, and I can I can juggle multitask. I also enjoy helping solve other people problem. In my performance review, my supervisor always note that he appreciate for my
professionalism, and enthusiasm from the job. With this experience under my belt, I'm looking for opportunity to take the next step in my career. I hoping to do so in organization like yours work to improve the environment, which is something I'm passionate about. Seperti itu jawabannya untuk pertanyaan 1 tentang tell me about yourself. Oke, yang kedua ini pertanyaannya itu why do you want to work here? Jadi di sini tuh kita ngasih penjelasan ngapain sih kita mau kerja di sini, apa sih yang kita mau, harapan kita tuh bekerja di sini tuh gimana gitu. Seperti itu sih tipsnya. Terus untuk contoh jawaban dari saya itu saya akan menjawabnya, if you give me a chance to work in your company, it is one of the best opportunity to improve my skill and knowledge, and this is one of the best platform for me to get more skill and abilities from your company. If I get a job in your company, my crew will also insert in the future. Gitu jawaban dari saya. Jadi jawaban dari saya itu saya berharap saya di perusahaan ini tuh ada bisa improve my skill, terus habis itu knowledge gitu. Jadi saya tuh kasih harapan gitu. Jawaban saya tuh kayak ngasih harapan kalau saya akan kerja di sini, saya tuh bisa mengembangkan skill saya, terus bisa memajukan perusahaan juga, seperti itu. Oke, yang ketiga ini adalah pertanyaannya adalah why do you want this job? Jadi sedikit informasi aja dalam pertanyaan ini. Saya membuat seolah saya sedang melamar sebagai HR di suatu perusahaan gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih jadi kenapa saya mau bekerja sebagai HR gitu di sini. Jadi kalau menjawab kenapa kamu mau pekerjaan ini tuh tinggal dijawab aja sih, kayak gimana sih pekerjaan ini, pentingnya apa, terus kenapa kamu mau bekerja seperti ini, itu kayak ada alasannya, kamu tinggal jabarin alasannya, karena saya suka gini, makanya saya passionate about ini gitu. Jadi kalau tips saya untuk menjawab why do you want this job itu kayak gitu, kayak kamu tuh tinggal kasih kamu tuh sukanya apa, kamu kasih alasan kenapa kamu pengen bekerja seperti ini berdasarkan passionate dan mungkin pengalaman kerja kamu. Tuh contoh jawaban dari saya itu gini, why do you want this job? Jawaban saya adalah because I think human resources play important role in any company. Because the department manages and promotes to most vital human asset. As a HR professional, I love being able to help people fulfill their potential by hearing the right people and them helping them thrive and turn job. HR allow me to explain my personality every day. I love the daily tasks and we do and help solve any problem that might arise gitu. Kalau itu jawaban dari saya. Kalau HR itu saya suka, kenapa saya pengen jadi HR, karena HR itu bisa membantu orang, saya bisa penting di suatu perusahaan gitu. Seperti itu untuk jawaban nomor 3. Oke, yang keempat itu adalah what is your greatest strength? Jadi kekuatan terbesar kamu. Jadi kalau dalam tips dalam menjawab pertanyaan ini tuh adalah kamu tuh ngasih tahu kamu tuh punya kekuatan dalam apa gitu, maksudnya kelebihan skill dalam apa gitu yang paling menonjol. Soalnya ini greatest strength, jadi yang paling menonjol dari skill kamu gitu.
Kalau contoh dari aku kayak gini, my greatest strength is my problem solving skill. I'm pride myself on being able to quickly and efficient analysis and solve complex problem by consideration different perspective. This skill allows me to remain effective even I'm in a stressful situation. Additional, I'm also have a confident communicator able to effective convey my idea by consideration all side of a issue. I can offer a well-rounded perspective. I believe that my ability to solve problem effectively and communication effective, and I'm eager to contribute my skill to help the team success. Seperti itu. Jadi kalau dari saya itu skill yang saya tonjolkan dalam pertanyaan ini adalah my problem solving. Karena dalam HR itu salah satunya kemampuan harus bisa problem solving, karena di HR kan dia manage all staff gitu. Jadi mungkin kalau ada itu saya harus menyelesaikannya gitu. Apalagi dalam HR kan bisa ke semua staff kita yang harus handle gitu untuk permasalahan dan lain-lainnya. Seperti itu untuk jawaban nomor 4, what your greatest strength gitu. Oke. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima ini pertanyaannya adalah what your strength and weakness. Pertanyaan adalah kekuatan dan kelemahan kamu, kayak kelebihan dan kekurangan kamu gitu hitungannya. Ini tuh sebenarnya pertanyaan yang cukup menjebak sih, apalagi dalam interview. Jadi kamu harus benar-benar bisa mungkin diplomatis dalam menjawabnya untuk pertanyaan satu ini. Apalagi dalam weakness gitu, jangan sampai weakness ini tuh jadi pemikiran bahwa kamu tidak cocok dalam posisi ini gitu. Itu tips dari aku. Jadi kalau jawaban dari aku kayak gini, my strength problem solving skill, terus I'm detail oriented, well organized team player, never miss deadline, and I'm good communicator. I can juggling multitask and ability to adapt to any kind of work environment gitu. Jadi kalau strength-nya aku ngasih tahu apa sih kelebihan aku gitu. Aku tuh bisa apa gitu. Pokoknya skill aku kasih tahu gitu. Itu untuk kekuatan aku. Nah, untuk weakness-nya aku jawab gini. My weakness is I intended to be overly critical of myself, perfectionist and insecurity, too detail oriented and overthinking gitu. Nah, di sini tuh mungkin kamu bisa ngasih jawaban lebih panjang sih, tapi kalau kayak gini mungkin aku akan ngejelasin cuman itu aja, karena kan di situ cuman ditanya apa sih weakness kamu gitu. Nah, lebih bagusnya sih sebenarnya kamu ngejelasin kenapa kamu overly critical of yourself gitu. Abis itu perfectionistnya kenapa, insecurity-nya kenapa gitu. Tapi di aku nggak jelasin, aku cuman jawabin kayak garis besarnya aja gitu. Itu untuk pertanyaan nomor 5. Oke, kita lanjut. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Soalnya ada 8. Oke. Oke, ini adalah pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 ini adalah why should we hire you? Jadi pertanyaan ini kenapa kita harus hire kamu gitu sebagai posisi yang kamu lamar di situ. Jadi kalau tips dari aku, kamu jawabnya di sini harus confident sih. Jadi mereka punya, apalagi kalau aku tadi mention aku good communicator and I'm confident dalam communicator gitu loh. Jadi aku harus jawabannya menurut aku kamu harus
ini apa namanya confident. Jadi kamu jangan jawab gitu atau karena gini gitu. Nah, kamu tuh harus kasih jawaban yang aku tuh bisa gitu. Jadi kalau jawaban dari aku, as a HR professional for your company, I believe I would bring energy and motivation to make difference within the HR team. I'm keen to learn additional skill and use my extended experience to make HR the partner that management require to ensure the smooth running of the company. In addition, I'm looking for a long-term commitment that I am also in the line with company value gitu. Jadi kamu jelasin kenapa sih kamu harus dalam bukan harus diterima gitu, karena kamu punya apa gitu. Kamu ngejelasin karena saya punya gini, saya bisa berdasarkan pengalaman saya bisa handle ini gitu. Jadi menurut saya pantas untuk bekerja di sini gitu. Apalagi kan dalam perusahaan itu punya value-nya. Nah, kamu harus tahu juga tuh value-nya apa gitu. Untuk jawaban nomor 6. Oke. Oke, selanjutnya ini pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh ini adalah what is your greatest accomplishment gitu. Jadi apa sih pencapaian terbesar kamu, apalagi dalam pekerjaan gitu. Kalau menurut aku tipsnya ini menjawabnya, kalau kamu udah pernah kerja, kamu kasih tahu accomplishment apa yang udah kamu dapetin selama ini gitu. Apalagi kan kalau aku udah kerja selama 4 tahun gitu, jadi aku punya pencapaian apa gitu. Kalau belum kerja, mungkin kamu bisa ngasih pencapaian dalam berorganisasi kamu gitu. Jadi kalau contoh dari aku untuk menjawabnya itu kayak gini, I'm good employer of the month award more than 3 times because I'm exceeded my sales target by 100% by providing protective and effective customer service and resolving customer complaint by identifying the root cause of a problem and taking about this corrective action interest the client result ratio by 15% gitu. Jadi aku ngasih tahu aku pernah dapat apa dalam dalam pekerjaan aku gitu, dalam pengalaman dalam pekerjaan aku. Seperti itu untuk jawaban nomor 7. Oke, selanjutnya kita masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-8. Jadi pertanyaan adalah why do you see yourself in 5 years? Jadi apa yang kamu lihat, di mana kamu melihat diri kamu di 5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau menurut aku ini tuh jawaban cukup pertanyaan, bukan jawaban. Ini pertanyaan cukup tricky juga, cukup menjebak. Kalau menurut aku jawabannya juga harus diplomatis, apalagi ini kamu baru mau mengamap suatu pekerjaan gitu. Kamu harus memberikan memberikan persona yang bagus gitu dalam dengan si interview kamu gitu. Jadi kalau contoh dari aku jawabannya adalah in 5 years I see myself as integral part of your company gitu, who has helped contribute and growth and successful of the organization. I would like to continue developing myself knowledge in order to be able to take on more responsibility with your company gitu. Jadi kalau aku jawabnya adalah dalam 5 tahun ke depan aku tuh ngelihat kalau aku adalah bagian dari perusahaan kalian. Aku di sini akan membantu dan kontribusi perkembangan dan kesuksesan dari perusahaan kalian gitu. Aku bilang gitu. Terus aku bilang aku akan developing my skill dan knowledge lebih banyak supaya bisa membantu perusahaan kalian
untuk berkembang. Seperti itu jawaban dari aku, itu contoh-contoh jawaban dari aku. Mohon maaf banget mungkin kalau aku baca tuh. Oke, baik, karena sudah selesai, karena kan cuma ada 8 pertanyaan, udah dijawab semua tipsnya dalam menjawabnya, dan mungkin contohnya dalam menjawab ini. Mungkin mohon maaf aja karena aku membaca catatan-catatan yang udah aku buat, karena maaf banget, aku juga kan nyambi kerja juga, jadi aku nggak ada waktu buat ngapalin gitu. Jadi I'm sorry karena ini menurut gue lumayan panjang, jadi aku butuh catatan untuk menjawabnya. Kalau nggak ada catatan aku nggak bisa jawab gitu. Soalnya aku udah bikin skrip untuk menjawabnya gitu. Mohon maaf kalau aku kesannya membaca gitu, tapi untuk tipsnya mungkin kayak gitu. Ini tips yang aku pelajarin dan udah aku praktekin gitu, karena aku udah bekerja di 2 perusahaan selama 4 tahun belakangan, seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin closing aja kali ya, closing. Mungkin di closing ini aku mau minta maaf ke Pak Dery. Maaf kalau aku ngejawabnya malah lebih banyak ke bahasa Indonesia daripada bahasa Inggrisnya. Pak Dery ini adalah dosen bahasa Inggris aku. Jadi video ini itu salah satu tugas dari beliau. Dan mohon maaf aja Pak, mungkin dalam pembacaan jawaban soalnya saya pakai catatan gitu. Aku mau minta maaf aja di closingan ini untuk Pak Dery gitu. Dan mungkin semoga ini membantu to help kalian dalam menjawab pertanyaan dalam interview. Dan mohon maaf mungkin cara baca aku dan mungkin kalimat-kalimatnya masih kurang bagus, apalagi dalam bahasa Inggris gitu. Itu aja sih mungkin. Semoga kalian bisa enjoy menikmatinya. Dan Pak Dery, mohon maaf untuk tugasnya, saya tidak bisa ngomong full bahasa Inggris gitu. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.